Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lewanto, NPM 251040086 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait jual beli untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LC, ME, SY. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual atau yakni pihak yang menyerahkan menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar, membeli barang dan dijual. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjualan kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas atau dinar, dan mata uang yang terbuat dari perak atau dirham. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Al-Quran cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain, yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencapai karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Untuk selanjutnya yaitu hadis tentang jual beli. Jadi kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan apakah yang paling baik. Maka Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Rukun dan syarat jual beli. Orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual dan pembeli, syarat-syarat yang harus dimiliki orang penjual dan pembeli adalah, yang pertama, berakal. Jual belinya orang gila atau rusak akhlaknya dianggap tidak sah. Yang kedua, baligh. Jual beli anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mumayyiz atau mampu membedakan baik dan buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk. Yang ketiga yaitu berhak menggunakan hartanya. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu, yang pertama, harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum misalnya pembayarannya menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang. Bentuk-bentuk jual beli ada tiga. Yang pertama yaitu bentuk pertukaran. Bentuk pertukaran ada tiga, yaitu jual beli salam atau pesan, jual beli muqayyadah, dan yang ketiga jual beli alat tukar dengan alat tukar. Selanjutnya ditinjau dari hukumnya, jual beli sah, jual beli fasid, jual beli batal. Sisi pembayarannya, al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna. Jual beli batal atau haram yang dilarang ada dua. Yang pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Contohnya seperti jual beli yang zatnya haram atau najis, jual beli gharar, jual beli yang bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya, jual beli muhaqalah, jual beli muhadarah, jual beli mulamasah, jual beli mudabazah, jual beli muzabanah. Yang kedua yaitu jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Contohnya seperti jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar, talaqi rukbah,
Iktikhar, jual beli barang rampasan atau curian, jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, jual beli inah, jual beli najasyi, melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar, jual beli secara tadlis. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata atau salah itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.